Selamat sore teman-teman pemuda remaja Youth GBD Metro. Selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan satu pujian, Kuasa-Mu terlebih besar. Setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita ulangi lagu ini dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Haleluya. Mari semua katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Angkat tanganmu. Kuasa-Mu
Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau sertai, Engkau pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Siap memuji nama Tuhan teman-teman? Ada kuasa di dalam namanya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian hanya di dalam namanya.
sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Oh. Terima kasih Yesus. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesetiaan-Mu Tuhan.
Yesus, bentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami tertuju kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kaum muda yang terkasih, kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah walaupun hanya melalui live streaming, tapi kita bersyukur kalau kita masih bisa memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang hari ini masih mempercayakan saya untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perhatikanlah hidupmu. Temanya saya berikan adalah perhatikanlah hidupmu. Dari Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-15 dan ke-16. Ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan, memfokuskan pikiran kita, hati kita untuk memperhatikan dengan baik. Kata seksama di sini adalah dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan cermat. Dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan seksama itu sama dengan cermat. Cermat kalau bahasa aslinya, seksama dalam bahasa asli dikatakan benar, akurat, sempurna, dan secara konsisten. Artinya apa? Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan hidup kita secara cermat, secara benar, secara akurat, sempurna, dan terus-menerus diperhatikan. Kenapa? Kita harus memperhatikan kehidupan kita. Jadi di ayat ke-16, karena waktu ini atau hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kita melihat di dalam dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16. Yang pertama, perhatikanlah cara kamu hidup. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Dikatakan diperhatikan secara sama, bagaimana memperhatikan sesama. Kalau kita suka dengan sebuah barang, misalnya kita ingin membeli sebuah handphone, kita belajar tentang kata seksama. Kalau kita ingin membeli sebuah handphone, kita sudah pikirkan handphone itu dengan baik. Kemudian kita buka di Google mungkin, apa sih handphone itu, bagaimana sih bentuknya, bagaimana kualitasnya, bagaimana kameranya, suaranya, warnanya, layarnya, dan sebagainya. Kita perhatikan dengan baik. Kemudian kita sudah punya tekad, saya akan membeli handphone itu. Sampai di toko handphone kita beli. Pak, saya mau beli handphone misalnya. Mas, saya mau beli handphone. Handphone apa? Samsung misalnya A51. Saya sudah lihat bagaimana bentuk handphone itu, bagaimana pemakaiannya, aplikasi di dalamnya. Kita sudah belajar, kita sudah perhatikan. Itu perhatikan dengan seksama artinya. Belajar melihat. Kemudian ketika barang itu kita beli, kita bayar, pasti barang itu gak langsung kita bawa pulang. Tetapi barang itu kita coba dulu, kita cek apakah dia nyala, ataukah baterainya bagus, atau casannya baik, handsetnya bagaimana. Kita perhatikan dengan baik. Itu kata seksama. Memperhatikan dengan baik. Apakah barang itu waktu dibeli masih disegel, bagaimana kondisinya, apakah memang masih baik. Perhatikan dengan seksama. Tuhan mau juga bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Kehidupan kita. Ketika kita tahu di zaman sekarang ini, ketika masih ada COVID-19 ini, kita perhatikan hidup kita. Bagaimana kesehatan, kebersihan hidup kita perhatikan. Cuci tangan, pakai masker, tidak pergi kemana-mana, tidak pergi ke keramaian, tidak pergi ke tempat yang begitu banyak orang, sehingga kita benar-benar memperhatikan hidup kita. Kita mandi, mungkin ketika
masa COVID ini di rumah, mungkin ada orang yang mandi cuma sehari 1 kali. Kenapa? Males, nggak memperhatikan dengan seksama kehidupannya, gitu. Nggak memperhatikan kebersihannya. Tuhan bilang perhatikan hidupmu secara kontinu, perhatikan terus kehidupan kamu. Bagaimana kamu terus memperhatikan kehidupan kamu, itu keadaan fisik kita. Tapi Tuhan mau kita juga perhatikan kerohanian kita. Bukan cuma dari tubuh kita, kebersihannya, mungkin rambut harus dipotong, harus disisir, dirapikan, makan sehari 3 kali, minum dengan air yang 2 liter 1 hari. Itu memperhatikan kehidupan tubuh kita, kesehatan kita, agar ketika kita tetap di rumah, kita tetap sehat, tidak pergi keluar kemana-mana. Tetapi kita bukan cuma perhatikan tubuh dan kesehatan kita, kita juga harus perhatikan kerohanian kita. Tuhan mau kita juga perhatikan kerohanian kita. Apakah dalam kehidupan kita selama kita di rumah, kerohanian kita sudah benar-benar terpelihara dengan baik? Apakah kita masih ada waktu untuk kita membaca firman? Apakah kita masih ada waktu memuji Tuhan? Adakah waktu kita untuk berdoa? Adakah waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan? Memang di kaum muda sekarang ini masih menggunakan live streaming ibadahnya, gitu ya, masih memperhatikan melalui handphone ibadahnya, live streaming. Tapi sebenarnya kalau kita tahu, waktu di gereja di depan ada bacaan boleh beribadah di atas 12 tahun. Apa ada anak kaum muda atau remaja yang masih umur 12 tahun? Saya rasa tidak. Mereka semua udah di atas 12 tahun. Kaum remaja yang SMP kelas 1 biasanya berumur 13 tahun, gitu ya. Yang SMA itu pasti di atas 13 tahun. Tetapi mengapa mereka tidak datang beribadah? Mereka tidak memperhatikan diri mereka dengan seksama untuk kerohanian mereka. Mereka harus datang beribadah, daftar. Saya mau beribadah, pasti dikasih bangku untuk beribadah. Kadang-kadang ketika saya perhatikan, ketika mereka di rumah, belum tentu mereka juga perhatikan kerohanian mereka. Mereka beribadah live streaming, belum tentu. Ketika orang waktu pertama kali tahu bahwa ibadah ditutup dari bulan 3 sampai bulan 5 waktu itu, baru 3 bulan ditutup, semua orang sudah mulai bikin status. Bikin status apa? Aduh, saya rindu sekali beribadah. Saya kangen jumpa dengan saudara-saudara seiman. Saya pengen beribadah. Ketika ada keadaan new normal, mulai dibuka beribadah. Mulai dibuka gereja bisa beribadah walaupun 50 orang per ibadah. Tetapi yang saya bingung ketika mereka bilang mau beribadah, yang tadinya kangen beribadah, sudah didaftar nih, si ini, belum tentu datang. Mereka malah sibuk pergi karena sudah boleh keluar, boleh karena udah new normal, boleh pergi-pergi. Mereka pergi kemana? Ke pantai. Ketika mereka ditanya, kok nggak beribadah? Oh iya, saya pergi. Kemana? Ke pantai. Tuhan bilang perhatikanlah kehidupanmu secara seksama. Perhatikan kerohanianmu, perhatikan dirimu. Ketika tahu seperti itu, kok saya suka WA orang-orang yang mendaftarkan diri untuk beribadah. Nanti mereka juga kirim lagi SMS atau WA ke saya tidak bisa beribadah karena saya sedang pergi. Saya sedang pergi ke mall, saya pergi ke karang, saya pergi jalan-jalan, saya pergi ke pantai dan sebagainya. Padahal ketika mereka ada di rumah saja selama 3 bulan, mereka bilang saya rindu beribadah, saya ingin berjumpa dengan saudara-saudara terkasih. Tetapi ketika ada waktu jam beribadah, mereka nggak beribadah. Seperti kaum muda yang ada. Apakah kita di rumah juga perhatikan kehidupan kita secara seksama, secara baik,
secara cermat, secara benar, secara sempurna dan kontinu. Arti kontinu di sini memperhatikan kerohanian kita, bukan cuma satu kali saja. Oh ya, hari ini saya tidak berbuat dosa. Hari ini saya membaca firman. Hari ini aja. Tidak. Tuhan bilang secara kontinu. Seksama dalam bahasa aslinya dikatakan secara kontinu. Bentuknya adalah continuous tense. Jadi bentuknya itu terus menerus. Harus diperhatikan setiap hari. Hari ini saya sudah baca firman belum ya? Hari ini saya sudah berdoa belum ya? Apakah hari ini saya berbuat kebenaran? Apakah saya tidak melakukan dosa hari ini? Apakah hari ini saya tidak berbohong? Besok lagi, bangun pagi, kita lagi buat. Apalagi kita perhatikan hidup kita. Apakah hari ini saya sudah membantu orang tua saya sudah menolong adik saya sudah menolong kakak saya sudah membaca firman, saya sudah berdoa, saya sudah memuliakan Tuhan, saya sudah saat teduh, saya sudah menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Apa yang sudah kita buat selama hari ini? Dan tapi terus kita perhatikan lagi besok secara kontinu. Sekarang ibadah sudah dibuka. Mari anak-anak kaum muda daftarkan diri untuk beribadah. Saya suka lihat sih ada beberapa orang yang rajin beribadah, tapi nggak semua. Sedangkan jumlah kaum muda itu banyak, tapi nggak semua beribadah. Saya juga tidak tahu apakah kalian di rumah benar-benar ibadah live streaming. Apakah benar-benar beribadah dengan sungguh-sungguh? Ada orang yang beribadah di rumah sambil minum kopi. Padahal kan sudah disarankan bagaimana kita beribadah walaupun di rumah dengan pakaian rapi, duduk yang sopan, menyembah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, mendengarkan firman sungguh-sungguh. Kalau saya perhatikan di YouTube ataupun dulu ada di Facebook, cuman beberapa orang saja yang mengikuti. Paling banyak 50 kalau ibadah umum. Paling 30, 33 atau bahkan kurang dari itu. Kenapa? Nggak ada waktu untuk memperhatikan kehidupan dengan baik. Tidak menggunakan waktu yang ada untuk benar-benar menyembah Tuhan walaupun kita di rumah. Kenapa? Karena kita tidak memperfokuskan atau tidak berkesempatan untuk memperhatikan kehidupan kita dengan baik. Bagaimana cara kita hidup? Kadang-kadang ketika sudah ada undangan dari gereja untuk datang, ada bangku, mereka nggak bisa datang. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan kepentingannya sendiri, sibuk dengan kesenangannya sendiri. Pergi jalan-jalan, pergi kemana-mana. Kenapa? Udah gak lagi takut bahwa hari Minggu harus beribadah. Udah gak lagi takut bagaimana hari Sabtu harus beribadah. Tuhan bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau kita melihat, saya pernah baca status di WA, dikatakan ada sebentar lagi akan ada chip yang ditaruh di otak manusia. Ada lagi bilang, saya baca di sebuah cerita di WA bahwa ada orang-orang yang tahu di bulan September diberikan penglihatan itu akan terjadi peperangan yang besar. Oleh sebab itu, ketika kita mengetahui seperti itu, Tuhan bilang itu waktu yang jahat. Waktu yang jahat kita harus pergunakan dengan baik. Jangan kita sibuk dengan urusan kita sendiri, sehingga kita tidak memperhatikan bagaimana kerohanian kita, tidak memperhatikan bagaimana kehidupan kita. Seperti ilustrasi tentang undangan dari seorang raja. Raja memberikan undangan, disuruh pembantunya untuk membagikan undangan. Bagi undangan. Ketika dibagi undangan, dia bilang apa? Saya nggak bisa hadir, saya sibuk. Saya bekerja, saya begini, saya begitu. Akhirnya raja bilang,
bagi kepada semua orang di jalanan, baik mereka pengemis, baik mereka tukang beca, mereka orang susah, orang yang tidak mampu, suruh datang. Kenapa? Karena Tuhan sudah pilih kita. Kita tidak pergunakan kepilihan Tuhan itu dengan baik untuk melakukan seperti yang Tuhan mau. Ketika Tuhan undang untuk datang di dalam perjamuan, di dalam pesta rohani, kita nggak bisa datang. Akhirnya dialihkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita tidak pergunakan waktu dengan baik. Karena kita tidak memperhatikan kehidupan kita dengan seksama. Kita tidak pergunakan waktu dengan benar. Akhirnya Tuhan undang atau Raja mengundang orang lain yang mungkin dia perlu makan, dia perlu pakaian, dia sebenarnya orang miskin, tidak punya apa-apa, tapi ajak datang untuk ke pesta dengan diberikan pakaian-pakaian indah, dan mereka duduk bersama dengan Raja. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Tuhan bilang apa? Di dalam ayat yang seterusnya dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Itu yang pertama, janganlah seperti orang bebal. Yang kedua, tetapi seperti orang arif. Kalau kita melihat orang bebal itu tidak sama dengan orang bodoh, nggak sama. Kalau orang bodoh, misalnya orang nggak tahu ya, 2 kali 2 berapa. Misalnya orang itu nggak tahu. Ketika dia bilang saya nggak tahu 2 kali 2 berapa, oh dia mungkin bodoh gitu ya. Tapi diajarin ini loh, 2 kali 2 sama dengan 4. Besok diingetin lagi, oh 2 kali 2 sama dengan 4. Oh iya, saya sudah tahu sekarang, 2 kali 2 adalah 4. Itu orang bodoh. Tapi kalau orang bebal sebenarnya pintar, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dan dia melakukan kesalahan yang sama. Contoh sebenarnya begini, buanglah sampah pada tempatnya. Dia buang tidak pada tempatnya. Kemudian ada tulisan di situ, buanglah sampah pada tempatnya. Atau ada orang yang menegur, Pak, Bapak buang sampah tidak pada tempatnya. Atau Mas, buang sampah tidak pada tempatnya. Kata di situ itu adalah orang yang bebal. Karena apa? Dia tidak mau melakukannya padahal dia tahu cara melakukannya. Itu orang bebal. Dinasehati masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak nyantol. Kenapa? Itu orang bebal. Sebenarnya bisa melakukannya, pintar, tapi mereka tidak mau melakukannya. Itu orang bebal. Kalau kita ngomong dengan orang bebal itu capek. Kenapa? Dia nggak mau melakukannya, dia nggak mau berubah, dia mau seperti itu saja. Tuhan bilang perhatikanlah hidupmu secara sesama, jangan seperti orang bebal. Kalau Tuhan bilang perhatikan, ya perhatikan. Kalau Tuhan bilang harus mengerjakan ibadah dengan baik, lakukanlah. Jangan kita sudah tahu ini waktunya seperti ini, kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah berdoa. Kalau beribadah ke gereja takut COVID. Tapi kalau jalan-jalan nggak takut COVID. Kenapa? Karena merasa, ini waktunya nih happy-happy, waktunya nih kita pesta, waktunya kita jalan-jalan. Kan kita libur panjang. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Tidak seperti orang bebal. Yang kedua, tetapi hiduplah seperti orang arif. Orang arif itu orang yang bijak, orang yang bijaksana, berhikmat, adil, dan pintar. Ketika saya tahu kata bijaksana ini, adil, berhikmat, dan pintar, saya ingat seorang raja, Raja Salomo. Dia ini berhikmat, adil, dan pintar, dan dia bijaksana. Raja Salomo. Saya langsung berpikir, oh orang arif itu seperti itu. Karena pernah ada 2 orang wanita yang anaknya mati satu, kemudian dia mau ambil anaknya itu, dia bilang, yaudah bunuh aja anaknya. Tapi raja ini bijaksana, bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar. Itu kata arif. Bukan cuma sekedar tahu, tapi benar-benar berhikmat, benar-benar melakukannya dengan baik, benar-benar adil. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
bisa tahu ini loh yang harus saya lakukan, ini loh yang tidak perlu saya lakukan. Kemudian yang kedua dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ada dua macam, ya. Waktu ada dua macam diartikan. Yang pertama, waktu dalam kata bahasa kronos. Artinya apa? Seperti jam, bulan, tanggal, tahun, itu akan berulang. Misalnya hari ini hari Sabtu, besok depan ada Sabtu lagi, besok depan ada Sabtu lagi. Itu jam yang berarti kronos, waktu yang berarti kronos. Kalau yang kedua, waktu yang tidak akan terulang, ya. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat, jadi kita harus mempergunakannya waktu ini dengan baik. Waktu di sini waktu yang tidak akan terulang lagi. Jadi kita harus melakukan atau menggunakan waktu itu dengan baik. Seperti orang dari kecil ke besar, dia itu menggunakan kata kairon, tidak terulang lagi. Oh, saya kecil lagi lah gitu, enggak. Ya itu terus berlalu terus hidup kita. Terus lama-lama kita tambah besar. Yang besar jadi pemuda, yang pemuda lama-lama menikah, kemudian tua gitu kan. Itulah waktu. Yang artinya kairon, yang tidak akan berulang. Dan jadi ketika kita ada waktu sekarang ini yang Tuhan bilang kairon itu waktu yang tidak akan terulang, itu pergunakan dengan baik. Pergunakan waktu itu menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa tetap setia kepada Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan, untuk kita bisa tetap dekat dengan Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Waktu dikatakan di dalam Efesus ini adalah waktu yang tidak akan terulang. Kita harus pergunakannya. Setiap hari kita pergunakannya. Pemuda yang terkasih, bagaimana kita belajar untuk menjadi seorang pemuda yang benar-benar setia. Biarlah besok ketika hari Minggu sebelumnya bisa daftar, aku mau ke gereja. Saya juga heran, kaum remaja tidak ada yang datang, ada hanya beberapa orang yang datang ke gereja, sedangkan banyak jumlahnya. Kaum muda pun begitu, sedikit yang datang beribadah hari Minggu. Padahal dikasih tahu bahwa di atas 12 tahun itu boleh beribadah. Mari datang beribadah untuk kita memperhatikan kerohanian kita, bukan cuma jasmani saja. Dan penting juga kita memperhatikan jasmani kita di hari-hari terakhir ini, di COVID-19. Jangan pergi-pergi terus. Jangan pergi-pergi terus. Diam di rumah. Belajar. Kenapa? Karena di luar sana banyak sekali virus-virus yang mematikan kehidupan kita. Dan bagaimana juga kita perhatikan di COVID-19 ini kerohanian kita. Kalau kita pergi kemana-mana bisa. Ke gereja kadang-kadang takut. Padahal orang-orang gereja yang sudah datang beribadah itu mereka menggunakan protokol kesehatan. Sudah tahu di atas 38 tidak boleh beribadah. Tapi kadang-kadang kita nggak pakai dengan baik. Oh iya, hari ini saya mau beribadah, ini hari Minggu. Tapi kita udah susun acara yang begitu banyak. Saya mau kesini, kesini. Nggak dipikirkan lagi. Tuhan bilang, perhatikanlah hidupmu secara seksama. Memperhatikan itu tidak seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sehingga karena waktu-waktu ini adalah waktu jahat, sehingga kita bisa pergunakan dengan baik. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Biarlah firman itu boleh tertanam. Mari kita belajar. Mari kita merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Dan kita menjadi orang yang memperhatikan kerohanian kita secara seksama. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allahku yang baik. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kaum muda yang ada Tuhan, yang masih mereka ada di rumah, yang belum beribadah ke gereja. Biarlah mereka benar-benar sungguh-sungguh beribadah. Mereka memberikan waktu mereka untuk memperhatikan kehidupan kerohanian mereka secara seksama. Dan kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Memberkati setiap firman yang mereka dengar. Boleh menjadi rema buat mereka. Terima kasih Allahku.
Pujian syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.